Golongan al-Arab ini yang disebutkan di sini menjadikan sedekahnya maghraman, yakni tidak ikhlas kalau bersedekah dan tidak merasa bersalah kalau tidak bersedekah. Wa yatarabbasu bikumud dawair, dan yatarabbas itu menunggu. Ad-dawair perkara buruk menimpa, yakni menunggu keburukan menimpa kepada kaum muslimin. Keburukan menimpa kepada kaum al-muslimin, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihim dairatus sau', perkara buruk itu akan menimpa kepada diri mereka sendiri karena mereka mengharapkan keburukan, maka keburukan kembali kepada dirinya sendiri. Dan dengan demikian tidak ada seseorang yang ada niat jahat kepada orang lain sebelum atau berniat ada keinginan yang tidak baik kepada orang lain, sebelum keinginan itu kena kepada orang yang dia inginkan keburukan itu menimpa kepada orang, dirinya sudah terkena perkara yang tak baik. Yani kalau orang mengharapkan sesuatu buruk berlaku kepada orang lain, musibah ke, aksiden ke, atau apa ke, rugi ke, dan seterusnya. Kalaupun orang itu kena karena dia mengharapkan perkara buruk, kalaulah hal buruk berlaku kepada dia, hakikatnya yang menginginkan keburukan kepada orang sudah terkena musibah sebelum orang itu kena musibah. Apa sebabnya? Sebab keinginan buruk itu sudah perkara yang buruk, hatta sebelum kena kepada orang itu, orang yang berkeinginan tadi sudah terkena keburukan dengan niat buruknya kepada orang lain. Alaihim dairatus sau', keburukan akan menimpa kepada mereka. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Keinginan mereka yang tersimpan di dalam, orang menginginkan keburukan kepada orang lain. Namanya menginginkan, dia pun tak mungkin tak zahirkan dengan kata-kata, mungkin hanya ada di dalam hati saja. Allah tahu isi hatinya, Allah maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadanya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta manusia dan kami tahu apa yang bermain dalam hatinya. Sesungguhnya kami lebih dekat dengan manusia lebih daripada urat leher mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam manusia, as-sirra, rahasia, wa akhfa, yang lebih rahasia. Yani rahasia, saya bercakap dalam ini, orang lain tak tahu, Allah tahu. Tapi akhfa, saya belum lagi bercakap dan saya tak tahu apa saya nak cakap dalam hati kemudian. Saya tak tahu, tapi Allah tahu apa yang saya akan cakapkan kemudian. Tak ada perkara yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, seorang yang beriman pastinya akan menjadikan Allah pengawas kepada apa yang ada di dalam hatinya, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat bernama Safwan bin Umayyah, kalau silap saya. Safwan bin Umayyah ini berada di Mekah dengan satu orang, duduk berdua di bawah di bawah Ka'bah. Masa itu Mekah belum lagi jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka kata salah seorang yang bersama dengan Safwan bin Umayyah ini, dia mengatakan, kalau bukan oleh kerana saya ini ada tanggungan keluarga dan saya ini ada hutang, maka saya pergi kepada Muhammad dan saya akan bunuh Muhammad itu. Tapi khawatir kalau saya pergi kepada Muhammad dan bunuh Muhammad, saya akan dibunuh. Dengan begitu, saya tinggalkan tanggungan di belakang, tak ada orang jaga. Tak ada orang yang akan membela dan memberi nafkah kepada mereka. Maka kata Safwan bin Umayyah mengatakan, apa kata kalau kamu buat apa yang kamu inginkan tadi, keluarga kamu aku jamin, hutang kamu aku bayar. Sebab dia nak juga membunuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, kamu betul akan lakukan itu? Katanya ya. Kalau kamu berjaya bunuh Muhammad dan kamu dibunuh, keluarga kamu aku tanggung, hutang kamu aku bayarkan.
Perbincangan ini di mana? Di Mekah, di bawah Ka'bah. Siapa yang bercakap? Hanya berdua. Esok hari dia sudah packing barang untuk pergi ke Madinah. Dia ambil pedang tu diletakkan racun. Ingin mendekati Rasulullah dan ingin membunuh kepada Rasulullah. Maka dia datang ke Madinah seorang diri. Sampai di Madinah, berjumpa dengan Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dipegang oleh Sayyidina Umar. Bajunya macam ni. Kata baginda Rasulullah, Umar, lepaskan ia. Ya Rasulullah, ini amat berbahaya. Kata baginda Rasulullah, lepaskan wahai Umar. Dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Ditanya oleh Rasulullah, apa hajat kamu datang? Dia menjawab, hajat saya datang untuk menebus anak saya yang ditawan. Anaknya ditawan karena kalah dalam peperangan Badar. Maka dia pun berpura-pura, yakni ingin mendekati Rasulullah dan ingin membunuh bila dekat. Ditanya oleh Rasulullah, apa hajat kamu? Katanya, aku datang untuk membebaskan, untuk menebus anak aku. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu datang menebus anak kamu, kenapa kamu dengan membawa pedang datang kepada aku? Kata dia mengatakan, apalah guna pedang ni? Saya bawa pun dalam perang Badar kita kalah, engkau menang. Kata dia. Yani dia pusing sana pusing sini. Kata baginda Rasulullah, lalu yang kamu malam-malam tu bercakap berdua dengan Safwan ibn Muayyah, yang kamu cakap kalau kamu bukan karena ada tanggungan keluarga dan ada hutang aku datang kepada Muhammad untuk membunuh kepada Muhammad, macam mana? Kata lelaki tadi mengatakan, demi Allah tak ada orang lain yang tahu kecuali kami berdua saja. Tak ada orang lain yang tahu. Berarti Nabi ini tahu daripada mana? Bukanlah masa itu ada alat rekaman untuk nak rekamkan di bawah supaya Nabi boleh dengar. Wahyu diberitahukan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah. Orang tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita bincangkan hatta dalam keadaan bersendirian, Allah Maha mengetahui. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah berkumpul 3 orang cakap senyap-senyap kecuali yang keempat adalah Allah. Tidak bercakap 5 orang senyap-senyap kecuali yang keenam adalah Allah. Jumlah lebih daripada itu, kurang daripada itu, Allah bersama dengan mereka. Dan seorang yang beriman akan menilai dan meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui. Dengan begitu ia akan berwaspada apa yang ada di dalam ini sebelum apa yang diungkapkan di dalam oleh lisannya. Nah, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, hatta suara dalam hati pun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.